almarhum yang kita kangeni itu dulu disebut atau dikenal oleh masyarakat bernama W.S. Rendra. W.S. itu aslinya Willibrodus Surendra Rendra. Jadi itu nama baptis. Awal tahun 70-an beliau memeluk agama Islam sehingga W.S. itu kemudian menjadi Wahyu Sulaiman. Jadi Rendra itu membayangkan bahwa gen wahyu, kewahyuan jenis yang diterima Sulaiman itulah yang dia terima, karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang difadilai Allah dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan pencapaian rohani yang sangat tinggi. Untuk mengenang Rendra ini, saya kira saya termasuk orang yang sangat merasa kehilangan, dan saya punya pengalaman batin, punya pengalaman kultural, punya pengalaman kehidupan yang luar biasa yang mendasari kerinduan saya kepada Rendra. Jadi saya kenal Rendra itu sekitar tahun 1974 atau 75, saya lupa persisnya ya. Ketika saya nonton latihan Bengkel Teater, kemudian saya menyempatkan diri untuk omong-omong dan semacam wawancara. Kemudian malamnya saya tulis persis seperti yang diomongkan beliau dalam wawancara itu. Kemudian dimuat oleh sebuah majalah namanya Mimbar Demokrasi, semacam tabloid sosial politik dari Bandung. Terus Rendra membaca itu, dia sangat kaget, loh Nun, kok persis omonganku dulu. Memang saya merekamnya, tapi tidak pakai alat rekaman. Jadi saya mengingat-ingat omongan Rendra itu sampai semua kata dan idiomnya, sampai susunan retorikanya itu persis seperti yang dia omongkan kemarin sore di Ketanggungan itu, di tempatnya Bengkel Teater itu. Tapi saya kemudian kenal dengan Rendra secara pribadi dan mencoba mempelajari, menghayati, mensyukuri. Jadi saya nomor satu mensyukuri sebenarnya. Karena Rendra itu unik, karena dia itu bukan saya dan bukan seperti siapapun yang lainnya. Jadi di segala zaman hanya ada satu Rendra. Jadi di dalam seluruh penciptaan Allah itu saya kira Allah hanya menciptakan satu Rendra yang kayak gitu itu, dengan racian kepribadian, dengan temperamen, dengan model-model ekspresi dan segala macam yang memang hanya Rendra yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau mengenang dan memotret beliau kembali itu saya kira tergantung metodologi dan terminologi yang kita pakai. Jadi kan misalnya gampangannya gini, Rendra sebagai penyair, Rendra sebagai dramawan, termasuk aktor teater, Rendra sebagai manusia, sebagai kepala rumah tangga, Rendra sebagai muslim, ya, dan Rendra sebagai satu jenis makhluk, gitu ya. Itu terminologinya seperti itu. Jadi Rendra itu orang yang sangat bersungguh-sungguh. Dia sangat enrooting, kalau bahasa komputer enrooting. Jadi dia menghayati segala sesuatu sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jadi di akhir kira-kira 5 tahun terakhir hidupnya Mas Willy itu saya sangat dekat. Jadi Mas Willy itu merasa saya itu sahabatnya dan saya merasa dia sahabatnya. Bahkan saya itu merasa dia itu adik bungsu saya. Karena dia sangat manja kepada saya, sangat banyak bergantung sesuatu pada saya. Yang bisa saya ceritakan kepada Anda adalah kesungguhan dia di dalam bertauhid. Jadi ketika dulu omong-omong pada saya, Mas, dalam Islam itu Anda berhubungan langsung dengan Allah tanpa maklar. Meskipun Anda mungkin perlu belajar kepada ulama, perlu membaca wacana-wacana dari yang bukan Allah ya, dari tokoh-tokoh Islam mungkin perlu juga. Tetapi sesungguhnya kalau sampean bersyahadat kemudian melakukan sholat dan lain sebagainya, itu kan hubungan pribadimu dengan Allah. Jadi sekarang misalnya kalau Anda lihat di YouTube itu kan banyak orang disyahadatkan di Amerika, di Eropa gitu ya. Saya kan agak kurang cenderung seperti itu. Jadi saya sama Mas Willy tidak pernah mensyahadatkan Mas Willy. Jadi tidak kok terus Mas Willy saya bimbing, Mas ditirukan ya, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Saya cuma menjelaskan Mas bahwa Anda itu mengakui Allah, bersumpah
mensyahadati Allah dalam hidup sampean, itu bisa Anda lakukan dengan mencari tempat yang dan waktu yang setepat-tepatnya nanti di rumah atau dimanapun. Tapi pedomannya adalah bahwa Anda mengakui Allah sehingga Anda menjadi Muslim, mengakui Allah dan Muhammad Rasulullah SAW itu ya. Terus pada suatu hari di sini di Pendopo Kadipiro ini ada Mbak Via, ada saya menemui Mas Willy, ada Nevi Kiai Kanjeng, ada Pak Joko Kamto dan 1-2 orang lain yang saya lupa ya. Itu Mas Willy tanya kepada saya, Nun, nek arep teges kalau mau pakai satu kata, sebenarnya tauhid itu apa? Kata Rendra ya. Yo nyawiji Mas. Dan ternyata kata nyawiji itu kan sangat legendaris bagi pengalaman kultural dan batiniah Rendra. Jadi begitu dengar kata nyawiji itu dia mak perembeng, terus dia meneteskan air mata, terus menangis terseduh-seduh di pangkuan saya di situ. Dan itu disaksikan Joko Kamto, Nevi Budianto, Mbak Novia. Jadi Rendra mengatakan, oh nyawiji ya, kata nyawiji itu kan sangat rohaniah ya dalam kultur Jawa ya. Nyawiji itu menyatu, dari tauhid itu menyatukan diri kepada Allah, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kekuatan ya yang tidak berdaya menyatu kepada yang berdaya, karena memang satu-satunya jalan karena tidak berdaya ya menyatu kepada yang berdaya. Karena manusia tidak berkuasa, maka kita menyatu dengan yang berkuasa. Jadi ketika manusia bertauhid kepada Allah itu bukan persatuan antara dua pihak yang seimbang, tapi itu menyatunya orang yang butuh kepada yang dibutuhkan, menyatunya orang yang tidak berdaya kepada yang maha berdaya dan seterusnya. Jadi itu tauhid. Jadi Mas Willy nangis luar biasa di sini mengguguk, terus dia mengatakan gini, Nun, kalau nggak ada kamu, saya tidak mungkin mengalami keindahan ini. Jadi bagi Mas Willy, terjemahan tauhid menjadi kata nyawiji itu sangat indah. Karena Mas Willy seorang seniman, jadi dia nomor satu sensornya adalah sensor keindahan. Jadi Rendra itu sangat peka terhadap keindahan, sehingga hidupnya itu hidupnya Rendra dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, di dalam hubungan-hubungan nasional internasional itu drivingnya, operating sistemnya itu keindahan. Yang saya gelo adalah bahwa setelah beliau meninggal itu kita tidak cukup terorganisir untuk merumuskan bersama kenapa kita rindu sama dia. Apa saja yang kita rindukan pada Rendra, apa saja yang harus kita junjung, kita hormati, kita hargai, meskipun pasti ada satu hal yang kita sesali, ada satu hal yang kita kritik atau kita kecam dan seterusnya. Tapi saya kira kita bersama-sama perlu nyengkuyung setiap program yang merumuskan kenapa kita rindu kepada Rendra.